bila kita guna metode statistik, kita bisa mengenal tuh ada dua. Ya, jadi tadi statistik sebagai ilmu, kemudian dia digunakan untuk riset. Nah, tadi yang pertama apa yang disebut dengan eksperimen, ya, atau percontohan, ya, trial and error, ya. Jadi metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, ya, to explain, ya, correlation, adanya sebab akibat atau causality, ya, kausalitas antara satu variable, ya, ada variable x dengan variable y, ya. Jadi kita explain macam mana hubungan causality ini macam mana, ya. Nah, dia boleh lihat gunakan dari variabel kontrolnya, kemudian juga pengukuran yang sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya. Misal macam nih, kita bila ingin tahu pasal ini eksperimen, ya. Jadi eksperimen ini misal kita bagi contoh, ada satu satu kumpulan ataupun satu kelas lah, ya, satu kelas. Oke, ada ini satu kelas A, ini satu kelas B, ya. Nah, satu kelas kelas A ini kita bagi pembelajaran dengan mungkin guna Zoom, ya. Dia online, ya, guna Zoom online. Ini yang kelas A nih. Yang kelas B kita bagi pembelajaran tapi offline, atau kita ada hadir di kelas. Nah, kita nak tahu pasal pemahaman dari yang online dengan yang offline, ya, ini macam mana, sama tak? Ya, sama tak? Oh, ternyata nanti beza. Kenapa? Kerana kalau yang mungkin yang guna Zoom, mungkin dia nampak nampak mungkin lebih lebih santai, relax, kemudian mungkin tak nampak lah, jadi agak-agak free gitu, ya, macam tu. Tapi kalau di kelas kan macam di bilik, ya, bilik darjah itu kan di kelas kan kita tengok, wah, dia kena faham, kena concentration, kena konsentrasi, kena pun dia tengok daripada pensyarah, saya rasa akan beza. Nah, itu dia boleh guna eksperimen, tapi dia perlu masa lebih lah, ya, karena dia memang mesti ada eksperimen. Oke, yang kedua ada survei. Ya, survei ini adalah metode penelitian menggunakan kuesioner. Kuesioner jadi ada daftar pernyataan sebagai instrumen. Instrumen ini maknanya satu tool yang digunakan untuk collecting data. Ya, misal saya nak membuat survei pasal macam mana pelajar-pelajar di KIM ni, ya, persepsi mereka terhadap pensyarah ataupun dosen ataupun lecturer, ya. Kita boleh bagi macam mana pendapat tuan, pendapat puan, pendapat mungkin akhi dan ukhti juga, ustaz dan ustazah, ya, dengan ini. Nah, biasa nanti di last di pembelajaran tu biasanya ada, ya, biasanya ada, sehingga nanti Oke, jadi kita tahu bahwa pelajar ini dia boleh paham daripada pensyarah ini, kemudian mungkin ada kekurangan daripada pensyarah ini macam ni, terus kalau guna Zoom ni macam ni, kalau guna mungkin offline langsung mungkin lebih selesa, lebih nyaman, tapi mungkin kadang masa ni agak terhad, banyaklah, itu, ya. Itu jadi guna ataupun manfaat daripada statistik. Jadi ada eksperimen, nanti pun sebenarnya ada pembagian lagi, ada true eksperimen, ada ex post eksperimen, ya. Nah, survei ini pun dia ada nanti survei yang sifatnya dia menggunakan kuesioner, ya, pun dia karena juga ditambah dengan interview, ya, digunakan interview untuk menemukan daripada data dari objek dalam riset kita ini. Oke, ya, ini adalah metode dari statistik yang kita boleh pelajari, dan banyak sekali buku-bukunya. Nanti insya Allah saya akan hantar juga di grup untuk kita boleh mempelajari lebih terkait dengan dengan satu bidang statistik yang banyak digunakan. Baik. Nah, kita sudah hampir di sini jam 8 ataupun 20, ya. So lagi sekarang saya nak bagi macam challenge, ya, untuk ustaz dan ustazah semuanya. Challenge-nya adalah mudah saja. Sekejap saya akan bagikan untuk statistik di sini. Ada saya bagikan untuk yang ilmu statistik main.
Oke, saya akan ini kan, saya akan bagikan, saya bagi masa dalam 15 sampai 20 menit ya bagi ustaz dan ustazah pelajar sekalian untuk boleh menjawab ini. Ya, saya akan share. Nanti saya akan explainkan juga ya, saya akan explain untuk materinya. Oke, mana tadi? Ini ya. Oke, saya akan bagi masa untuk ustaz dan ustazah mencari informasi dari website, dari internet ataupun dari dengar gitu ya. Saya akan bagi masa dalam 15 sampai 20 menit ke hadapan untuk boleh menjelaskan. You have to explain about the statistic in the Holy Quran. Saya nanti akan explain juga, saya akan jelaskan juga tentang statistik di dalam Al-Quran. Utamanya ini adalah tadi descriptive statistik atau statistik deskriptif. Oke, baik. Any question? Ada yang mau tanya? Jadi ini untuk challenge pertama kita, kesempatan hari ini saya akan bagikan dalam ini jam 8 ya, kemudian jam 8.10 atau 8.15 saya akan buat nanti akan saya tanya-tanya terkait dengan statistik di dalam Al-Quran. Boleh baca di internet ya, boleh juga tanya-tanya atau mungkin yang ingat saja atau mungkin hanya dalam 10 menit saya rasa boleh juga ya. 10 sampai tapi saya setakat jam 8 ini di notebook saya jam 8 lebih 1 lebih 2 saya akan bagi masa sampai 8 lebih 15 dalam 15 menit ya 10 sampai 15 menit untuk menjelaskan tentang statistik di dalam Al-Quran. Saya silahkan untuk Ustazah Sarima, Ustaz Muhammad Zulkifli, kemudian Ustazah Rahima, Ustaz lagi Muhammad Ridwan, kemudian Ustazah Manisa, Ustazah Sumaya, Ustazah Siti Nurhanisa, kemudian Ustazah Surina Zakaria, Ustazah Ain dan Ustazah Zakiyah untuk boleh mencari informasi dulu terkait dengan statistik dalam Al-Quran dan nanti saya akan tanya ya satu-satu terkait dengan riset atau tentang statistik di dalam Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, saya silahkan boleh di chat room ataupun boleh juga di mana di istilahnya itu di ini